Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule. Dan beberapa waktu lalu Tretan Muslim bikin potongan mohaknya Ahmad Dhani. Ini tidak bisa dibiarkan ini kalau lama-lama terus begini. Gua merasa tertantang dan gua pengen bikin potongan yang sama, yaitu mohak juga. Tapi gua nggak mau versinya Ahmad Dhani. Jadi gua akan buat versi drummernya, yaitu Iqmal Tobing. Udah siap? Di sini sudah ada model yang bersedia. Kita bikin mohaknya Iqmal Tobing versus mohak Ahmad Dhani. Oke, di sini sudah ada dengan Mas siapa? Guntur bang. Hah? Guntur. Guntur. Lu drummer juga katanya? Agak bang. Kagak? Agak. Lu katanya drummer tadi? Saya main kendang bang. Kendang? Iya. Jadi gimana nih? Gua pengen bikin mohaknya Iqmal Tobing. Lu gimana? Boleh sih bang. Tahu kan? Tahu. Iqmal Tobing. Gini-gini kan. Iya, pokoknya dia dibikin ke atas terus iya kayak anak-anak punk gitu loh. Iya tahu bang. Tapi lu bisa main drum gak sih? Bisa dikit-dikit mah. Bisa dikit-dikit. Bisa. Bisa. Jagoan lu dari Iqmal Tobing enggak? Ya enggak lah bang. Enggak Saya ya? dihujat satu Indo. Oke, tapi lu bersedia ya? Bersedia. Kita potong mohaknya Iqmal Tobing. Jadi gue pengen bikin yang aneh-aneh sekarang nih, yang unik-unik. Ya teman-teman, sebenarnya gue dulu udah pernah bikin mohak yang kayak gitu. Itu namanya itu Liberty Mohawk. Karena berdiri seperti patung Liberty, terus bagian atasnya cukurannya mohawk. Jadi namanya itu Liberty Mohawk kalau di sana. Dan dulu gue pernah bikin potongan ini di acara kompetisi The Cuts Indonesia tahun 2017. Di situ gue buat potongan yang kayak tajam satu gitu ke atas. Nah sekarang gue akan buat yang sama persis kayak gitu di kepalanya Mas Guntur ini. Dan harusnya kita akan sesuaikan dengan keadaan panjang rambutnya di sini. Jadi bagian belakang tidak akan sama panjangnya sama bagian depan. Nah karena kalau disamain sama yang belakang itu akan terlalu pendek. Dan kalau disamain sama depan, ini nggak cukup panjang bagian belakangnya. Jadi kita akan buat yang sama persis kayak di acara kompetisi itu. Bagian depannya panjang, terus ke belakangnya itu pendek. Gitu. Untuk potongannya kita buat mohak, yaitu di tengahnya aja, bagian samping. Kayaknya nggak akan gue buat terlalu tipis, di nomor 1, 1,5 atau 2 gitu ya. Oke, langsung aja kita coba dan nanti lihat gimana hasilnya. Yuk. Jadi di bagian atas ini akan gue potong sedikit supaya panjangnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu beda sama yang belakang gitu ya. Sekitar, ini kita akan ikutin bagian depannya. Bagian yang paling depan dia lebih pendek daripada tengah nih. Patokan di sini nih. Nah gue akan samain kayak di depan aja. Supaya ketika dibikin runcing-runcingnya itu lebih bagus. Karena di bagian atas ini tuh dia harus mengikuti kepala panjangnya. Maksudnya gini, misalnya nih panjangnya rambut nih. Jadi ketika ada bagian di sini yang tinggi, dia akan mengikuti gitu tuh. Nah, polanya kurang lebih seperti itu. Gue tuh jarang-jarang ya minta penonton untuk subscribe gitu, terus like gitu ya. Tapi kalau gue minta kayak gitu itu ngaruh gak sih? Gak usah subscribe deh, like aja gitu, supaya videonya bisa naik. Coba di like dulu, di like dulu gitu. Likes apa like sih? Gak pakai S ya? Berarti di like. Soalnya tuh kalau anak gue ya main HP terus dia nonton YouTube, gue tuh kadang suka kaget. Ini kok bisa ada notif dari gamers ini, kenapa dia subscribe, kenapa dinyalain loncengnya gitu ya. Kayaknya anak kecil tuh kalau tolong like, subscribe, kayaknya beneran dipencet gitu sama dia.
Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini bagian bawahnya tuh bedanya lumayan jauh ya. Kita sambungin. Menduk dikit. Kita cek lagi. Nah, ini bagiannya sambungin. Berarti kesininya potong dikit. Terus lagi kesininya dikit-dikit. Udah selesai panjangnya, kita lihat dari depan, samain bagian kiri kanannya. Pola yang tadi tengah nih ada di sini, yang panjang kita ratain. Lanjut di sini gua akan nipisin dari 50% panjangnya rambut supaya ketika dinaikin nanti nggak terlalu berat. Lanjut kita parting bagian yang akan dibuat jadi mohawknya. Sebenarnya gue di sini akan buat nggak terlalu lancip ya, jadi nggak terlalu ke atas. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke bagian samping. Di sini gue coba pakai nomor 3 dulu ya. Bagian samping itu akan rata aja, harusnya tanpa gradasi. Lanjut ke bagian samping kanan, kita langsung hajar lagi pakai clipper. Oke, setelah sampingnya udah selesai, kayaknya atasnya tuh harus dipendekin lagi dikit supaya tidak terlalu jomplang sama yang bagian belakang. Jomplang tuh apa ya? Beda ya? Nggak seimbang. Kita ambil patokan bagian depan di atas hidung dikit. Terus kita samain ke belakangnya sekarang. Oke, jadi sekarang tinggal styling aja. Ini stylingnya nih yang lumayan effort ya. Karena kalau zaman dulu setahu gue ya, anak-anak punk itu kalau mereka cerita, dia itu ngebikin rambut kayak gini tuh pakai lem kertas apa ya? Lem kertas apa lem kayu gitu. Jadi beneran dia tahan seharian gitu loh. Kalau sekarang kita coba pakai pomade dan hairspray. Dalamnya pakaiin powder supaya ada volume. Kalau kata emak gua nih, kata ini cukuran mangga habis diisep. Habis yang kalau banyakan sasak itu jadi kayak rambut gitu ya. Bener juga emak lu. Biasanya kalau jarang makan mangga kan, sekali dapat bijinya tuh. Nah, isep-isepin kan, makanya langsung gak pakai pisau. Sampai warna putih lah pokoknya. Nah ujung-ujungnya tuh ada seratnya jadi kayak gini kan. Alis mau di ini nggak? Boleh bang. Kita pitakin sebelah ya.
Oke teman-teman, jadi ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Silahkan langsung aja kritikannya, hinaannya, caciannya di kolom komentar. Kasih penilaian buat potongan mohawk apa ini? Namanya itu Liberty Mohawk kali ini ya. Berarti kalau di US kan Liberty Mohawk ya. Mungkin kalau di Indonesia itu jadinya Monas Mohawk. Jadi sesuai dengan negaranya masing-masing. Yoi. Kita tanya Guntur, gimana menurut lu nih? Oke, keren lah bang. Mama bangga lah ini. Mama bangga ya? Mama bangga. Siap, mama bangga. Jadi bukan ini lagi ya, bukan apa namanya tadi? Mangga disep, biji mangga disep. Biji mangga diisap. Kalau ini kan sudah runcing, jadi udah beda. Jadi Guntur kayaknya gimana? Lu pede nggak kalau kuliah begini? Sumpah pede nih bang, sumpah. Pede ya? Pede. Ya, Kita coba. harus tampil beda kan. Ya. Jadi gua masih ini ya, mencari untuk model-model yang unik lainnya. Kalian cek Instagramnya Human Salon. Gue tuh cari model untuk Brad Pitt di Fury, terus Elvis Presley, terus Thomas Lebel, banyak pokoknya icon-icon aktor, musisi segala macam dari segala penjuru. Gue pengen banget potong model-model yang kayak gitu, yang unik gitu ya, yang tidak harus menghiraukan dia pulang bagaimana. Jadi kalau kalian siap dan berani untuk model-model yang unik, silahkan DM aja Human Salon. Cek Instagramnya, story-nya ada di sana semua infonya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Pokoknya terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen cukur di Human Salon, langsung aja cek Instagramnya, semua infonya ada di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule, jangan lupa sisiran.